Hari ini Indonesia menutup bab penting dalam perjalanan fiskal. Ibu Sri Mulyani resmi tidak menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan. Dari saya staf konsultan pajak hingga saya menjadi konsultan pajak saat ini, saya merasakan manfaat yang luar biasa yang beliau berikan buat reformasi pajak di Indonesia. Terlepas alasan penggantian, baik itu reshuffle atau mengundurkan diri, itu saya tidak bahas. Melainkan saya akan membahas beberapa reformasi pajak yang beliau berikan buat Indonesia. Warisan reformasi pajak yang beliau perjuangkan selama 13 tahun di lintas era presiden yang berbeda-beda. Mulai dari Pak SBY, Pak Jokowi, hingga Pak Prabowo saat ini. Terlampir warisan beliau yang beliau titipkan buat Indonesia. Dan saya akan membahas poin-poin penting yang mungkin orang banyak tidak tahu. Yang pertama, digitalisasi sistem. Dari pelaporan manual hingga Cortex. Dari lapor SPT pakai kertas hingga pelaporan pakai CSV, upload file, dan juga sampai namanya e-faktur. Dan sekarang muncul namanya Cortex dengan pekerjaan satu pintu yang cukup membantu wajib pajak walaupun masih banyak PR. Tapi warisan ini sungguh luar biasa yang saya rasakan. Yang kedua, PTKP orang pribadi. Banyak yang tidak tahu PTKP kita itu meningkat drastis semenjak beliau menjabat. Dari 13.200.000 pada tahun 2008 menjadi 15.800.000 pada tahun 2012. Dan beliau lagi menjabat, dia mengubah lagi menjadi 24.300.000 pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016 beliau mengubah PTKP kita menjadi 54 juta. Yang ketiga, tarif PPh badan. Banyak yang bilang tarif PPh badan kita naik terus. Padahal beliau memperjuangkan tarif PPh badan kita dari 30% tahun 2008 menjadi 28% pada tahun 2009. Beliau menekan menjadi 25% dari 2010 sampai 2019. Dan beliau menurunkan lagi dari 25% menjadi 22% hingga saat ini. Dan itu masih dapat fasilitas menjadi 11% apabila omset di bawah 4,8. Yang keempat, batas PKP pengusaha kena pajak. Dulu omset di atas 360 juta itu wajib PKP sebelum tahun 2013. Dan beliau mengubahnya menjadi 600 juta pada tahun 2013. Dan berubah lagi pada tahun 2014 menjadi 4,8 M. Hingga saat ini itu adalah batas PKP. Dan itu salah satu batas tertinggi di dunia berdasarkan data yang saya tampilkan ini. Yang kelima, fasilitas bagi UMKM.